Halo Sobat Spedu, selamat datang di Spedukes, Special Education Podcast bersama BEMPE Prodi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Spedukes adalah tempat di mana kamu bisa menceritakan atau sharing-sharing nih tentang pendidikan khusus dan juga anak berkebutuhan khusus. Oke, perkenalkan nama aku Hana yang akan menemani kamu untuk melakukan sharing-sharing di Spedukes. Oke, hari ini aku gak sendiri nih teman-teman, karena aku ditemenin sama narasumber yang cantik dan juga keren banget nih, prestasinya juga banyak banget nih. Selamat datang Kak Ziza. Halo semuanya, halo Hana. Halo, gimana nih Kak kabarnya? Aku alhamdulillah baik banget. Kalau Hana gimana? Alhamdulillah baik sih, walaupun ya sedikit-sedikit lagi flu nih. Aduh, it's okay. Oke, lagi musim juga ya Iya, Kak. betul. Oke, Kak Ziza boleh kali memperkenalkan diri? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Azizah. Aku dari Pendidikan Khusus 2021 Universitas Negeri Jakarta. Dan sekarang aku lagi di semester 7. Aduh, udah semester tua ya Kak. Iya, aku lagi di semester tua, teman-teman. Oke, gimana nih? Udah mau masuk fase-fase skripsi, gimana nih Kak? Yang pasti Perasaannya? vibes-nya sangat amat luar biasa ya. Apalagi aku merasa kayak dulu aku masih maba deh. Terus Iya, tiba-tiba aku tiba-tiba sekarang semester 7. iya, itu luar biasa sekali vibes-nya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya nih, boleh nih kita tampilkan dulu CV dari Kak Ziza. Oke, Nur Aziza Ramadhani, tertarik di bidang penulisan scientific Yes. papers, benar, dan juga art dan writing stories. Berarti Betul. cerpen juga ya Kak? Iya. Cerpen, puisi. Mm-mm. Oke, kemudian banyak banget nih teman-teman dari achievementnya Kak Ziza sendiri. Boleh di scroll. Nah, untuk educationnya saat ini masih di UNJ ya, baru Iya. masuk semester 7. Kemudian pernah Betul. melakukan exchange student di tahun 2022 di Asia University Taiwan. Berarti ini online ya Kak? Iya, itu aku online karena Online course saat gitu. itu lagi COVID kan, meningkat. Oke, berarti ini satu semester atau cuman beberapa bulan aja nih? Cuma beberapa bulan sih gitu. Oke, tapi keren banget sih Kak, karena ada experience kuliah di luar ya. Iya, betul. Dari teman-teman yang international friends gitu gak sih? Yes, use English of course. Oh my Yeah. god. Oke, terus untuk work experience-nya juga udah banyak banget nih. Boleh di scroll. Kebanyakan private teacher ya Kak. Iya. Dan high scope, international school nih. Yes, international. Terus Victory Plus School Bekasi. Kemudian jadi terapis Yes. di Child Therapist with Autism. Dan yang baru-baru ini, dan sekarang masih berarti Iya. di social media specialist. Specialist, yes. Kenapa dari PKH tiba-tiba ke social media specialist? Karena waktu aku dulu tuh ikut BMP Pendidikan Khusus dan aku Wah, ngambilnya BMP HPD. nih. Emang BMP tempat kita berkembang gak sih? Iya, betul. Di situ aku langsung mendapatkan skill baru dong, unlock skill. Wah, mantap. Desain dan segala macam. Oke, boleh di scroll lagi. Oke, ini berarti perlombaan ya yang pernah diikutin. Betul. Oke, mostly berat dari arts, drawing arts, kemudian art space Jakarta. Emang kayaknya skill Kak Jiza nih banyak banget sih. Thank you. Berarti hard skill, soft skill, terus Yes. juga akademik juga jalan. Oke, boleh di scroll lagi ke bawah. Kemudian Indonesian Mental Health Ambassador di tahun 2023. Yes, betul. Berarti sesuai banget gak sih Kak sama topik hari ini antara pendidikan khusus dengan Dan mental mental health. Oke. Terus kemudian Student Creativity Program PACE Founded ya, PKM. Iya. Oke. Kemudian HKI Holder Student Creativity Program Partner Handbook. HKI berarti udah ada HKI nih. Iya, sudah ada. Terus silver medal yang kemarin menang ya Kak. Iya. Mantap banget. Terus yang ini berarti yang terbaru atau masih ada lagi nih Kak? Sudah. Oke, berarti selected author in short story kategori books published. Berarti ini dipublish gitu Kak dalam bentuk buku. Iya, betul, dipublish. Oke, mungkin boleh di scroll lagi, ada organisasi dan volunteer yang diikutin sama Kak Jija. Nah, ada BMP nih. Staff Public Relation atau Humas. Kemudian Child Lover Social Group di UNJ juga. Komdev ya ini? Iya, betul. Community Development Komdev. Kemudian
disability Redis. Iya, Oh, relawan oke. disabilitas. Relawan disabilitas UNJ. Terus boleh di-scroll? Ada volunteer PKM di beberapa SLB, kemudian Special Olympic Indonesia, volunteer juga. Oh, Disnatalis yang terbaru ya kemarin ya Kak, Iya, di aku SLB ikut. 3. Betul. Oke, dan terakhir ada volunteer Etnofolk Club Batch 3. Oke, Masya Allah keren banget gak sih? Aduh, Keren thank banget you. gak sih teman-teman? Skillnya Kak Ziza nih banyak banget. Oh my god, thank you. Oke, berarti benar-benar memanfaatkan privilege sebagai mahasiswa. Iya, Of course, manfaatkan banget gak betul sih? banget. Aku setuju. Oke Kak Ziza, sebelum kita masuk ke topik yang mendalam nih, Oke. aku mau tanya dulu, apa sih pendidikan khusus itu kalau dari sudut pandang Kak Ziza sendiri? Oke, kalau dari sudut pandang aku ya, pendidikan khusus itu adalah pendidikan yang didesain khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kayak dari metode, teknik, bahkan langkah-langkah pembelajarannya pun Betul. ada di pendidikan khusus. Sebelum ke pembelajaran pun kita kan sudah diajarkan ya asesmen. Oke, iya Asesmen benar-benar. dalam pendidikan khusus tuh banyak banget teman-teman. Gak cuma kita ngeliat dari satu sudut pandang, tapi kita juga dari kognitif, dari perkembangan dan segala macam aspek tuh dilihat banget loh di pendidikan khusus. Bener banget. Jadi nggak cuma dari Iya. akademik doang nih, Iya, karena mereka betul. skillnya tuh ya banyak gitu, nggak cuma akademik. Iya. Ketika mereka mungkin akademiknya kurang, ya belum tentu di yang lain juga kurang gitu kan. Bahkan meskipun mereka mempunyai hambatan ya, itu nggak membuat mereka tuh jadi minder atau nggak percaya Iya, diri. Bahkan iya. disinilah fungsi pendidikan khusus untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh mereka. Bahkan kayak RPP pun beda-beda untuk setiap Benar, anak berkebutuhan benar. khusus, ya kan? Iya benar, ada lagi IEP atau Iya, PPI ya iya, teman-teman. itu di sekolah inklusi ya. PPI, terus Mm-mm. kemudian apalagi sekarang ada modul pelajar Pancasila Iya. P5 ya. Iya. Dan itu kalau aku lihat di SLB ya sekarang benar-benar kayak ngasih kesempatan sih buat Ya, anak-anak setuju, berkebutuhan setuju. khusus tuh buat tahu oh ini budaya Indonesia ya, karena Iya, setuju. mostly dari mereka tuh kayak menari gitu, Iya. atau kayak memperkenalkan makanan khas dari daerah ini daerah Iya, itu iya. gitu, kayak gitu. Jadi sangat beragam ya pendidikan khusus itu. Betul. Terus juga dengan beragamnya mereka, spesialnya mereka, Iya. karakteristiknya mereka gitu. Ada tunarungu, tunanetra, Down tunagrahita, syndrome. Down syndrome, kayak Yes. gitu. Terus juga autism, ADHD, dan ya banyak lagi termasuk anak berbakat ya teman-teman. Iya, betul. Bahkan sudah diatur juga kan di Undang-Undang apa tuh? Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Iya. Itu sudah diatur pendidikan khusus ini memang dirancang khusus untuk mereka. Dari segala macam aspek tuh sudah memang harus dilaksanakan. Gitu. Oke. Dan omong-omong tentang pendidikan khusus, apa sih alasan Kak Zizah nih masuk pendidikan khusus? Apa emang udah niat? Soalnya prestasinya banyak banget tadi di CV. Oke, boleh mungkin diceritain. Oke, sebenarnya ini aku cerita singkat aja bahwa awalnya tuh kan aku dari SMK Kesehatan. Iya. Aku pas lulus itu masuk siswa eligible. Oke. Gitu, karena aku peringkat 3 besar. Wah, terus keren menerus. banget. Dan di situ sebenarnya aku belum ada niat untuk kuliah. Iya, pasti kalau SMK kan ngarahnya kerja ya. Iya, ngarahnya kerja kan. Iya. Jadi aku benar-benar belum ada pikiran untuk kuliah pada saat itu. Oke. Kemudian guru-guruku yang semangat banget untuk daftarin aku kuliah di 3 universitas. Itu ada dari Presiden University. Wah, Presiden University di Ya. Bekasi kan ya? Iya, yang full beasiswa itu. Oke. Terus Politeknik Kesehatan Jakarta 3 dan juga UNJ. Gitu. Ya, dan kodarullahnya diterimanya di UNJ ya teman-teman. Iya. Emang kayaknya Iya, sebenarnya diterima semuanya. Oh iya, diterima semuanya. Wah, keren banget. Iya, aku diterima 3-tiganya. Cuma pada saat aku bingung itu, kayaknya hati aku lebih ke UNJ sih. Kayaknya emang Kak Ziza ini udah ditakdirin buat jadi PKH banget nih. Iya, PKH buat banget. anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Iya, betul banget. Dan ya emang rezekinya di sini ya Kak. Iya, Terbukti setuju. kan banyak banget prestasi dari Kak Ziza ini. Alhamdulillah. Oke, termasuk yang baru-baru ini yang paling besar itu ya, Mawapres. Iya, Mawapres 2 tahun. 2 tahun berturut-turut. Yes. Terakhir Best English ya? Best personality. Good personality berarti. Alhamdulillah. Oke, karena tadi kan sebenarnya kecemplung ya, kalau nggak, Iya. maksudnya secara nggak langsung ya udahlah pendidikan khusus nih, karena saat itu juga
Kak Ziza sendiri udah mungkin mencari tahu gitu. Yes. Terus oh ternyata pendidikan khusus tuh kayak gini loh gitu. Dan akhirnya buat Kak Ziza tuh tertarik gitu akhirnya. Dan pengalaman apa sih yang Kak Ziza dapetin waktu pertama kali masuk pendidikan khusus, kayak misal entah pengalaman saat observasi gitu, terus atau ya pengalaman di lapangan lah. Yes. Oke, sebenarnya ini sangat menarik ya untuk aku karena pada saat pertama kali kan bingung banget, clueless dong, dari Iya, kesehatan benar. ke pendidikan khusus. Pendidikan Itu sangat khusus. jauh sebenarnya. Tapi pas pertama kali aku di semester 1 tuh ikut kegiatan 0 SKS namanya dulu Oke, ada. iya aku tahu. Iya kan? Dari lab PKH kan? Iya, dari lab PKH Iya. itu sangat berterima kasih aku malah sama lab PKH. Oke. Iya, itu aku ditempatkan di SLB 12 Jakarta. Oh di SLB 12. Iya, aku di SLB 12 dan aku ngajar autisme berat. Oh, Semester berat. 1, iya, semester Di negeri, 1 di negeri dan autismenya berat. Itu sebuah tantangan sih, Challenging. Yes, Challenging banget untuk aku. Dan di situ aku pertama kalinya juga nangis gitu. Oke, aku juga sama pernah. First time. Karena muncul empati gak sih? Iya benar, empati. Dan jujur aku juga agak shock sih sebenarnya saat pertama melihat anak autis dengan kategori sedang ke berat gitu. Karena itu first time banget kalau saat itu ya aku. Mungkin sama kayak Kak Ziza juga gitu ya. Itu first time banget aku ketemu anak-anak berkebutuhan khusus dan aku menangani langsung mereka. Aku ngerasain gimana rasanya jadi mereka, kesusahannya. Ya Allah, tuh bener. Ketika mereka mau mengungkapkan sesuatu yang mereka mau aja tuh kadang sulit banget teman-teman gitu. Jadi very hard. Iya kan. Jadi ya mau nggak mau ya pasti ke kita gitu, ke pendampingnya gitu kan. Iya. Kayak gitu. Terus juga kalau dari Kak Ziza sendiri nih, berarti itu kan first time nih pengalamannya. Tapi ada gak sih pengalaman terbaik dari Kak Ziza selama di PKH nih sampai dari semester 1 sampai semester 7 inilah? Mungkin pengalaman berharga itu ya, termasuk salah satu itu tadi. Terus yang kedua tuh mungkin karena aku selama di kuliahan itu nggak cuma pengen jadi mahasiswa aja, tapi aku pengen jadi sesuatu gitu. Karena sebenarnya motivasi aku ini muncul ketika ngeliat anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka punya hambatan, mereka mungkin merasa tidak percaya diri dan sebagainya. Termasuk aku juga merasa seperti itu awalnya. Tapi waktu ketemu mereka dan aku tuh secara tidak langsung belajar ya dari mereka. Benar. Itu aku benar-benar merasa aku harus bisa kayak mereka gitu. Aku harus bisa lebih. Bisa lebih karena kita harus punya space yang spesial juga buat anak-anak yang spesial ya gak sih Kak? Betul. Itu akan memunculkan motivasi banget sih, dan kita harus bisa menggunakan privilege selama di kuliahan ini. Why not? Oke, benar. Aku setuju banget sih sama statement Kak Ziza. Berarti apa ya? Selama ini prestasi-prestasi dari Kak Ziza tuh ya mostly dari mereka lah ya. Apalagi yang di kuliah ini ya. Karena Kak Ziza mau jadi mungkin nanti ya setelah lulus outputnya mau bukan cuman menjadi pengajar tapi pendidik dan juga pengajar gitu. Betul banget. Mengasihi anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Betul. Oke, berarti ini termasuk apa ya? Mereka itu yang mendorong Kak Ziza untuk membuat KTI yang tadi PKM ya. Dari PKM aku notice banget itu Possibility Voluntary Information for Disability. Boleh ceritain gak sih awalnya tuh Possibility itu buat apa gitu, dan akhirnya kenapa bisa jadi PKM gitu, jadi produk buat PKM gitu? Oke, jadi awalnya ide itu tuh muncul ketika banyak sekali ya di medsos tuh yang viral apalagi di TikTok ya kan, masuk FYP itu tentang anak berkebutuhan khusus yang mengalami kekerasan. Apalagi waktu kalau teman-teman ingat ya, itu ada satu video udah tersebar banget di mana anak autism itu dijepit kepalanya sama terapis. Oh iya, aku tahu. Dan itu ada CCTV-nya kan Kak? Yes. Dengan dalih terapi oral. Waktu itu. Padahal tidak seperti itu, dan itu memunculkan empati aku. Gimana ya caranya untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk mereka. Apalagi benar. seharusnya kan itu tidak datangnya dari kita ya, dari keluarga dulu, terus dari guru, terus dari orang-orang di sekitar kayak kita benar. Tapi malah masih banyak banget orang yang awam dan malah mencelakakan mereka ibaratnya. Dan malah ada beberapa yang merasa ya udah wajar orang lagi terapi gitu. Kayak, aku benar-benar nggak habis pikir sih sama pemikiran orang yang kayak gitu ya. Itu salah banget sih menurutku. Oke, terus dari ke rasa penasaran sih sebenarnya kan. Rasa penasaran menumbuhkan rasa empati, kemudian pengen nih supaya orang-orang tuh bisa baca
hasil karya kita gitu, karya Kak betul. Ziza gitu kan. Yang Betul mana banget. dengan begitu orang bisa lebih aware gitu, meningkatkan Yes. awareness orang-orang dan menumbuhkan lingkungan yang lebih inklusif gitu Iya. kan. Oke, berarti setelah menulis KTI itu pasti perjalanannya panjang dong, nggak Iya, yang sangat tiba-tiba jadi iya gitu sangat kan. panjang. Oke. Itu pada saat itu aku masukkan dulu di Mawapres. Mawapres Oke. tahun 2023. 2023. Yes, aku masukkan itu untuk jadi ID KTI ku. Terus baru setelah lulus dari Mawapres 3 lolos, langsung aku masukkan ke PKMPM. PKMPM. Dan Oke. alhamdulillah lolos juga gitu. Alhamdulillahnya sampai di tahap didanai ya. Iya. Kita dikasih amanah, Kak Ziza dikasih amanah Yes. untuk lebih memperkenalkan voluntary information for disability ini atau Voiceability Yes, kayak betul banget. gitu. Mm-mm. Oke, berarti waktu di Voiceability itu menurut Kak Ziza sendiri nih Hmm? banyak gak sih ternyata setelah kita lihat di realitanya yang ternyata bener ya gitu. Dan kita menghadapi bahkan mungkin anaknya yang mengalami dan Yes. orang tuanya yang mengalami Yes. anaknya mengalami hal tersebut gitu kan. Iya. Oke, jadi itu aku sangat tahu banget ya akhirnya. Apalagi kan Mm-mm. kita waktu itu mendatangkan dari Kementerian Perlindungan Anak, terus juga datang dari dinas perlindungan anak juga. Pokoknya orang-orang penting itu hadir pada acara kita waktu itu. Dan Iya, itu tuh diberitahu banget bahwasanya kekerasan tuh udah terjadi lama banget, dan itu tuh menjadi akar masalah yang gak akan pernah putus benar. gitu. Solusinya tuh bener-bener apa ya, sangat amat sulit. Dan juga apalagi orang tua yang terkena. Iya benar sih. Ya, orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus itu yang awalnya terkena mental health mereka gitu. Iya kan, anaknya yang mengalami, jadi orang Yes. tuanya tuh jadi ikut kepikiran gitu kan, kayak Iya, iya. gue harus melapor kemana, aku harus melapor kemana gitu. Iya, iya. Dan apalagi sometimes masih tabu gak sih kadang ya, Mm-mm. karena anak-anak berkebutuhan khusus kadang tuh dianggapnya bohong. Masa Iya, iya, sih iya. gitu, kamu aja kan begini Iya, gitu, iya. masa ada sih yang ngelakuin ini ke kamu bohong ya Iya, gitu. iya, iya, iya. Karena mereka dijadiin trust issue gitu di lingkungan sendiri, padahal Iya, bener miris ya betul. Kak. Waktu aku bikin KTI pun kan aku baca data-data pendukung dong. Itu Iya, juga ada yang sudah meneliti dari jurnal apa itu aku lupa, sorry. Tapi di situ tuh sudah ditegaskan bahwasanya anak berkebutuhan khusus itu memang sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari kita. Maksudnya kita benar. tuh sulit untuk percaya mereka gitu. Jadi pernah ada satu kasus yang dibuat oleh beliau itu, bahwasanya anak tunanetra ini melaporkan bahwa dia tuh terkena tindakan kekerasan verbal. Tapi ketika dilaporkan, ya udah, sama pihaknya tuh akan langsung ngomong, kamu serius gitu, kamu kan sorry, kamu kan Aduh, buta oh, gitu. Padahal oke. anak itu benar-benar mengalami, tapi kenapa tidak dipercaya, kayak gitu sih. Itu miris menurutku. Miris banget sih, jujur sedih banget. Bahkan waktu itu kan, oke, for your information, aku juga tergabung dalam Possibility Yes. tim PKMPM Kaziza. Tapi saat itu aku juga melihat masih banyak ya orang tua yang masih Banyak sekali. malu untuk mengungkapkan kalau sebenarnya anak mereka tuh pernah mengalami gitu dari Iya. lingkungan gitu. Mm-mm. Walaupun bukan dari lingkup keluarga, tapi dari lingkungan ya. Iya, Bullying kan termasuk termasuk kekerasan sekali. gitu kan. Mm-mm. Apalagi kalau yang kita lihat banyak anak-anak berkebutuhan khusus tuh, terutama mohon maaf di sekolah-sekolah reguler yang Yes. terkadang mereka masih dianggap berbeda gitu Iya. dari anak-anak yang lain, bahkan kadang dari gurunya Gurunya sendiri sendiri. kayak gitu. Dan Betul sekali. jujur ini turut prihatin banget ya Iya. kita, karena apalagi gini, kalau anak-anak berkebutuhan khusus gitu yang mengalami hal tersebut gitu, Mm. otomatis mentalnya akan terguncang gak sih Kak? Iya, itu akan sangat memunculkan trauma yang besar Trauma yang berat, menurutku. Trust issue. anxiety, Yes. bipolar gitu Yes, kan. yes. Dan masalah mental lainnya yang pastinya tuh akan menambah struggle di mereka Iya. sendiri gitu. Karena mereka kan udah ada kebutuhan khususnya sendiri nih gitu. Mm. Ditambah lagi ada penyerta lain Iya. gitu ya kan. Betul. Apalagi kalau itu terjadi sama, let's say, anak-anak autism atau ADHD. Yes, yes, Iya setuju. kan. Mereka aja kan masih struggle kayak sama behaviornya. Iya, iya. Terus ada penyerta mental Mm. illness atau mental health. Jadi menurutku itu sangat-sangat akan memperparah sih, memperburuk mungkin ya Iya. keadaan Iya, betul. mereka gitu. Jadi menurutku sebenarnya ada ya korelasi antara mental health dan juga
ya anak berkebutuhan Iya, khusus, ada pendidikan khusus gitu ada tentunya. Terus juga dari yang kita pernah pelajarin ya Kak, waktu itu dari dosen-dosen juga bilang kalau kita nih sebagai pendampingnya, gurunya gitu. Yes. Terus juga orang tuanya gitu Yes. atau keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus juga mereka sendiri ya banyak ya mentalnya juga Iya. terguncang gitu. Mungkin Bener. untuk awal-awal apalagi misalkan anaknya diagnosis Down syndrome gitu. Yes. Karena kan Down syndrome paling kelihatan banget ya di antara yang lain Iya, gitu. Itu pasti mereka akan terguncang banget gitu kan betul. mentalnya. Terus juga kayak apa ya, untuk kadang ya untuk berdamai dengan diri sendiri itu tuh susah, Sulit banget. denial, Iya. sulit gitu. Mungkin Kak Ziza ada pengalaman gak sih Kak tentang mungkin anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami masalah mental atau orang tua yang akhirnya ikut gitu terkena ya mental issue ini? Mungkin kebanyakan dari orang tua ya, mereka masih Mhm, denial bahwa anaknya tuh berkebutuhan khusus. Bahkan mereka mhm, juga awam banget nih, gimana ya nanti cara anaknya tumbuh atau benar sekolah benar. di mana. Padahal ada SLB, ada sekolah Ada sekolah inklusi. inklusi. Iya, itu kan pemerintah sudah menyediakan ya, tinggal orang tua aja nih mau atau tidak. Karena kan banyak juga yang apa ya, mungkin dari omongan-omongan tetangga sih sebenarnya Iya benar sih bilang, benar. ih anaknya itu masuk SLB gitu, ih anaknya itu masuk sekolah inklusi, anaknya berkebutuhan gitu. Padahal kenapa Kenapa gitu? gitu? It's Gak ada yang okay. salah Yes. ya, kita sama gitu. Iya. Ya cuman kita misalkan gue dikasih anak berkebutuhan khusus gitu, lo Iya. anak lo ya udah, tapi kan gak menutup kemungkinan anak lo nggak akan berbuat di luar ini Iya. juga kan, di luar batas. Ada Iya. dia normal tapi dia nakal Iya, gitu, betul. misalkan dia narkoba atau dia apalah kenakalan Yes. remaja lainnya gitu kan, Mm, sama aja gitu sebenarnya iya, betul kan. sih, setuju. Padahal sebenarnya kalau kita pun ngelihat mental anak terus itu nggak akan selesai karena kita juga Betul, sebagai orang tua, sebagai pendidik juga harus punya mental yang kuat, mental yang benar. baik gitu. Karena kalau misalnya waktu itu aku belajar dari mata kuliah neuroscience, Oke, itu dosenku bilang kalau kita juga harus siap. Jadi kita dulu yang harus siap, kita bukan dulu iya, mental bukan kita dulu ya harus siap. iya, bukan anak-anak Bener dulu. bener bener. Kalau kita cuma langsung ngeliat lu anak-anak harus siap, itu salah, it's wrong. Jadi harus kitanya Kita yang dulu siap. yang siap. Karena ketika kita siap, anak tuh akan termotivasi, anak tuh akan merasa, yeay guru aku happy gitu, yeay guru aku tidak sedih. Terus mungkin kita bawa mainan yang banyak, media yang asik, itu pasti Yang akan, variatif juga ya, ya kan. itu pasti akan membuat mereka tuh penasaran. Jadi motivasi belajar tuh wah meningkat banget dan mentalnya itu akan sangat stabil, apalagi di bagian emosi menurutku. Oke benar, berarti ada kaitannya juga sama modifikasi perilaku ya Kak, mata Yes, kuliah modifikasi yes, perilaku. betul, itu ada banget sih kaitannya. Oke, berarti kalau untuk pengalaman sendiri pernah gak sih Kak misalkan Hmm? dari sharing cerita dari psikolog gitu Yes. atau yang lain mengenai anak berkebutuhan khusus ini? Oke, aku ada kenalan dari dokter psikolog yang ada di rumah sakit swasta Bekasi. Itu beliau tuh pernah nanyain ke aku kalau beliau Mhm. tuh punya pasien yang anaknya tuh autism, Oke. tapi dia tuh dikasih obat terus sampai akhirnya tuh dokternya bingung kan. Ini udah Heeh. dikasih obat tapi nggak tenang-tenang gitu. Padahal kalau di pendidikan khusus, anak berkebutuhan khusus itu bukan penyakit. Mereka tuh tidak sakit gitu. Jadi apa ya, kalau misalnya dikasih obat pun ketergantungan kan tidak baik ya. Betul betul. Iya. Karena dari pengalaman aku sendiri ya Kak, saat observasi ada tuh anak yang apa ya, jadinya pasif di sekolah karena Oh yes, yes, ya betul. benar, karena ketika malam dia melek gitu, dia Mhm. aktif nih ketika malam, tapi ketika pagi akhirnya dia capek tidur di Iya, sekolah. iya. Jadi nggak memaksimalkan pembelajaran, Pelajaran ya. ya kan, pembelajaran yang disediakan oleh sekolah gitu. Dan akhirnya gurunya pun ya gimana gitu, bingung Iya, juga. iya. Karena ini kan mereka begini ya bukan karena mereka mau, itu kan udah Iya. terpola dari ya obat-obatan yang biasanya mereka konsumsi kayak gitu Iya, biasanya. betul. Makanya kan dulu juga sebelum apa ya, ada sejarahnya anak berkebutuhan khusus itu dinamai anak berkebutuhan khusus. Jadi awalnya Oke. tuh anak berkebutuhan khusus disebutnya maaf cacat atau sakit atau penyakit mental, padahal Iya iya iya. enggak. Makanya kan sempat diperbaharui di tahun berapa gitu, aku lupa sejarahnya, kalau jadinya tuh anak berkebutuhan khusus karena Berkebutuhan memang khusus. mereka butuh sesuatu yang khusus Khusus, gitu, yang spesial gitu. spesial. Special Iya. needs education kayak Yes, gitu. betul. Benar-benar. Aku juga apa ya?
mes banget sih saat aku masuk PKH gitu kayak Iya. oh ternyata seluas ini ya Iya. gitu. Iya, Ya luas walaupun banget. mungkin awal-awal juga harus beradaptasi kayak Kak Ziza sendiri gitu. Yes. Aku juga mau sharing pengalaman aku tentang autis. Oke. Aku berinteraksi sama anak autis. Waktu itu tuh observe di salah satu, sebenarnya bukan sekolah, bukan klinik ya, apa ya, kayak Oh. ya mungkin lebih mirip kayak daycare, tapi mereka juga mengajarkan akademik sih Oke, sebenarnya. oke. Akademik terus ADL Oh, ya gitu, bina diri kayak yes, gitu-gitulah yes. intinya. Saat itu aku pertama kali di semester 1 untuk observasi anak autis. Dan Oke. itu di sana tuh mostly ringan ke berat kali ya. Oh, Dan aku shock banget saat mereka tiba-tiba kayak narik tangan aku kayak yes, memang. mencengkram dengan sangat kuat gitu. Di situ aku kayak tolongin, ke temen aku tuh kayak tolongin gue please gitu kan. Itu sih sebenarnya pengalaman yang seru, tapi sometimes aku masih agak worry sama Iya, memang sih. gitu. Dan ya kita harus lebih banyak belajar lagi, especially aku sih yang ya mungkin kedepannya lebih bisa berinteraksi lagi nih gitu sama anak-anak berkebutuhan khusus, karena kita akan terjun di dunia pendidikan khusus Betul, juga betul gitu. banget. Oke, menurut Kak Ziza sendiri nih, Yes. kita nih sebagai mahasiswa berarti penting dong ya mental health kita ya dijaga, Oh, apalagi penting banget. kita kan pendidikan khusus nih, seperti yang tadi dosen Kak Ziza bilang ya, Ya. kita harus siap dulu nih, Mm-mm. kita harus punya special space lah ibaratnya ya, Iya. untuk menangani mereka-mereka juga yang spesial Hmm. gitu. Ada gak sih tips-tips dari Kak Ziza? Oke. Kalau tips dari aku mungkin ya, kita kan kalau mahasiswa itu lagi pengen banget ya explore hal baru gitu, Iya, nyoba iya. ini itu. Sebenarnya itu bagus banget gitu. Itu akan meningkatkan motivasi kalian, prestasi kalian di akademik maupun non akademik. Tapi kalian nggak bisa juga mengenyampingkan diri kalian sendiri. Betul. Kalian mungkin harus lebih aware sama diri kalian sendiri. Atau kalau misalnya capek sekali aja, kalian tuh nggak apa-apa mau istirahat dulu sebentar, mau ibaratnya keluarlah dari zona kalian. Atau kalau aku yang bisa aku lakuin tuh, aku off sosmed, Oh aku off iya, sama iya. beberapa hari, tapi abis itu aku langsung udah Semangat lagi ya. semangat lagi. Jadi kalau burn out itu kalian langsung apa ya, ya udah let it flow aja teman-teman. Jadi misalnya kalian udah di fase menyerah, di fase yang udah aduh pusing harus apa, harus gimana, pusing banyak Benar. kerjaan ini itu Aduh. A B C D, itu nggak enak kan. Tapi yang Benar, bisa benar. ngehandle-nya ya Ya diri udah kalian dari kita sendiri. sendiri gitu. Yes. Apalagi ya balik lagi guys, kita calon guru pendidikan khusus Iya. gitu. Ya harus siap, mental kita harus siap juga gitu. Menyeimbangkan kuliah, kerja juga iya. nih kayak Kak Ziza, organisasi juga, mahasiswa berprestasi juga. Wow. Tapi keren banget sih Kak Ziza. Thank you. Karena sebenarnya sih aku belajar hal ini itu dari anak-anak juga. Karena Balik lagi ke anak-anak balik lagi ya. ke anak-anak. Karena setiap ngeliat mereka tuh aku gak bisa kelihatan sedih. Soalnya mereka peka banget. Bener, mereka peka banget. Peka banget. Kita tuh kelihatan manyun sedikit atau sedih sedikit itu Mereka pasti peka. Iya, peka ya banget. Kan? Jadi dari kita tuh gak bisa gitu. Bisa menunjukkan yang negatif gitu, karena Iya. apa ya, hal negatif yang kita keluarkan itu bisa diserap sama mereka juga pastinya. Negative gitu kan. affirmation. Yes, bener banget Kak Ziza. Oke, untuk Kak Ziza sendiri nih, Yes. mungkin terakhir dari menutup kali ya dari podcast hari ini gitu. Apa sih harapan Kak Ziza buat ABK, anak-anak berkebutuhan khusus, dan pastinya buat pendidikan khusus di Indonesia nih, sebagai calon guru juga kan kita nantinya. Oke, kalau misalnya untuk anak berkebutuhan khusus ya, itu aku pengen teman-teman di luar sana harus semangat, terus jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa takut akan apapun tuh, jangan. Tapi kalian harus percaya diri, kalian harus lebih aware sama diri kalian sendiri, Bener be banget yourself, guys. dan apa ya, let it flow aja, jalanin. Terus kalian tuh punya potensi yang sangat luar biasa, bahkan di luar sana tuh sudah banyak anak berkebutuhan khusus yang sukses-sukses. Iya, ada yang bener jadi banget. atlet, Bener. nyanyi, atlet paralimpik yang menang yes, Olympic Game juga ada deh iya. kayaknya waktu itu. Sorry banget lupa namanya siapa, cuman itu keren banget sih. Iya, terus yang nyanyi di American Got Talent, Putri siapa namanya? Aku lupa, tapi beliau itu kan tunanetra ya. Iya benar. Itu keren banget sih. Keren banget. Dia Suara nyiptain juga lagu bagus juga kan? Benar, dan bahasa Inggrisnya juga bagus banget. Yes. Padahal orang-orang di luar sana mungkin mikir
emang anak berkebutuhan khusus bisa ya bahasa Inggris, Iya, atau emang bisa ya main musik, atau emang bisa nyanyi, bisa gambar, ya bisa dong. bahkan saat dia tampil di America's Got Talent aja Yes, orang-orang Amerika pada emes, kayak iya dong, kayak pasti. shock, hah masa sih bisa, masa Iya, mungkin mereka juga bingung kayak Englishnya fluent banget gitu iya, kan, kayak iya. ya kan. Iya, Oke, bahkan kita aja yang sebagai orang biasa kayak kita gini ya, itu pasti amazed banget dong ngelihatnya. Mereka semua tuh punya potensi kalau bisa dimaksimalkan benar, gitu. Jadi nggak cuma ngelihat hambatan-hambatan aja. Kayak anak berbakat itu emang kita ngeliatnya hambatan, tidak. itu Itu kelebihan kan, kelebihan. Lebih dari kita malah. kelebihan yang emang nggak Harus, semua orang punya dan iya, harus diarahkan iya gitu. betul banget. Gitu. Gitu. Terus kalau untuk pendidikan khusus sendiri nih Kak di Indonesia, untuk mungkin sekolah-sekolah di SLB atau sekolah-sekolah inklusi gitu. Oke, kalau harapan aku ya untuk kedepannya inklusi itu lebih diutamakan sih, tidak Setuju, setuju. membeda-bedakan ya, Benar, benar, benar. menyamaratakan. Terus guru sebagai pedagogik ya itu harus lebih aware sama anak-anak berkebutuhan Benar banget sih khusus. Kak. Tidak hanya yang di SLB tapi yang di sekolah inklusi juga. Jadi jangan, aku soalnya pernah punya pengalaman tidak enak di sekolah inklusi. Oh, oh gitu. Oke, Iya. boleh di-sharing? Oke, sorry. Jadi itu benar-benar tidak mengenakan. Iya. Ada di satu kelas inklusi itu tuh 5 orang. Satu orang ini dia autism Oke. dan satu orang lagi nih ADHD. Oke. Tapi yang paling parah tuh sebenarnya autism, mengganggu. Oke. Dia mengganggu kelas memang. Tapi pada saat aku observasi ke sana, itu posisinya tuh memang lagi hektik, anak. Lagi hektik dan anak-anak itu lagi persiapan untuk ujian. Tapi yang anak autism ini nangis, tidur, tantrum lah segala macam. Iya. Kalian kalau kamu mau tahu gurunya pada saat itu ngomong apa, itu buat aku sedih banget sih. Gurunya itu ngomong, udah ben aja dia tidur. Hah? Iya, Sebodoh amat itu kah? serius. Aku aja di situ langsung kaget. Jujur aku pada saat itu, hah, didiemin. Aku kira oke, cuma di kelas itu aja. Oke. Terus aku pindahlah ke kelas lainnya. Di sekolah itu juga masih sama. SD nih ya berarti. Iya, SD. Anaknya lari-larian, anaknya tuh tunanetra tapi mungkin ada penyerta lain kali ya. Oke. Tunanetra tapi lari-larian, kan bahaya ya. Gurunya tuh malah bodoh amat, malah ngediemin. Tahu nggak ngomong apa gurunya? Gurunya tuh ngomong, ben aja nanti juga jatuh. Terus udah jatuh, terus harapannya gurunya diem gitu. Maksudnya kayak anaknya diem gitu. Yes, makanya itu menurut aku sangat amat miris sih. Maksudku, ya mungkin kalau misalnya kalian awam, kalian tidak paham untuk memahami anak berkebutuhan khusus, setidaknya jangan seperti itu. Minimal ada empati, emphasize. Gitu. Ada fleksibilitas dalam diri kalian. Kalian kan seorang guru, masa ibaratnya tidak empati sedikit pun terhadap anak berkebutuhan khusus? Pasti capek memang, tapi kan tidak seharusnya seperti itu. Mereka kan juga anak murid. Apa susahnya sih memanusiakan karena manusia kita sama gitu sebenarnya kan, semua anak tuh sama gitu. Iya, makanya aku sedikit nambahin kali ya, mungkin untuk kedepannya untuk sekolah inklusi harus banget nih ada GPK, pendidikan khusus gitu. Karena emang kita sebenarnya balik lagi nggak bisa memaksakan orang untuk bisa megang anak berkebutuhan khusus gitu. Oleh karena itu ya emang harus ada GPK-nya. Dan guru-guru di sekolah reguler pun ya harus mau kayak berusaha lah mengetahui tentang anak berkebutuhan khusus itu, kayak gitu. Terus juga soal kurikulum ya, kurikulum aja masih ini ubah. Terus kita di pendidikan khusus tuh memodifikasi sendiri kurikulumnya kan? Iya betul. Kan di sekolah inklusi tuh ya itu tadi, selain bodo amat soal anaknya mau seperti apa, tapi soal kurikulum tuh ya udah disamain sama anak umum. Disclaimer ya guys, gak semua sekolah kayak gitu, tapi untuk saat ini emang masih banyak yang urgentnya kayak gitu, makanya masih banyak yang seperti itu. Iya, dibutuhkan pelatihan sih sebenarnya untuk guru-guru. Pelatihan, terus juga menanamkan kepada anak-anak yang reguler bahwa ya kita ini sama sebenarnya. Iya, betul. Mereka juga teman kita gitu. Kenapa gitu? Kita harus ya toleransi gitu. Kita harus punya empati, balik lagi satu lagi empati. Iya, setuju aku. Benar. Betul, Hana. Oke teman-teman, nggak terasa nih Kak, kayak kita udah dikasihkan banget nih kita ngobrol gitu, betul. Kayak udah di akhir acara aja, udah di akhir episode. Oke, jadi aku izin menyimpulkan dari podcast hari ini, yaitu bahwa anak berkebutuhan khusus itu
ya mereka emang spesial guys. Oleh karena itu kita sebagai gurunya, calon guru ya, kalau aku Yes. sendiri, aku dan Kak Zizah gitu, ya harus punya tempat yang spesial juga gitu. Kita harus benar-benar bisa memberikan mereka pelayanan yang terbaik gitu, dengan cara ya udah kita menstabilkan diri kita sendiri dulu nih awalnya. Yes. Dari diri kita sendiri dulu, mental, kesiapan kita juga. Kemudian setelah kita punya afirmasi yang positif, baru nih kita berikan kepada anak-anak berkebutuhan Yes. khusus gitu. Karena kalau kita punya mental yang stabil juga, punya pengalaman yang oke lah gitu, kita bisa mengembangkan pembelajaran untuk mereka supaya mereka bisa berkembang ke arah yang baik sesuai Iya. dengan kemampuan mereka guys, kayak gitu. Iya, setuju aku. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Zizah? Oke, mungkin ini closing statement ya. Ini Oke. closing statement untuk aku. Aku berharap banget kepada semua orang di luar sana, masyarakat di luar sana, adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu atau bapak-bapak ataupun ya segala umur lah ya. Iya. Kita mungkin lebih aware sama anak Aware. berkebutuhan khusus. Mereka rentan dan mereka butuh banget bantuan kita. Mereka Betul. nggak bisa melaksanakan apa yang kita laksanakan sehari-hari. Mereka butuh banget bantuan kita. Jadi setidaknya kalau nggak paham, ya itu tadi empati, terus coba bantu gitu. Benar. Jangan didiemin, karena kan tiap orang aja punya mentalnya kan. Tidak memungkiri bahwa anak berkebutuhan khusus juga punya mental. Mereka Iya, harus betul dijaga banget sih. banget kesehatan Betul mentalnya. banget. Terus juga apalagi kita harus jadi garda terdepan untuk Iya. membela mereka yang mengalami Iya. kekerasan, ya kan, kekerasan verbal, non verbal, atau bahkan kekerasan seksual. Yes. Kayak gitu. Oke teman-teman, gak terasa nih kita udah ada di akhir acara. Special thanks buat Kak Ziza yang udah bersedia. Makasih banget nih. Thank you. Mungkin lagi hektik sama PKM gitu. Yes, betul sih sebenarnya. Terima kasih Kak Ziza yang udah bersedia jadi narasumber pada podcast hari ini, di episode Thank you. hari ini, di episode perdana pastinya. Oke, buat temen-temen jangan lupa untuk kepoin Instagram @speducation@unj supaya kamu gak ketinggalan episode dari Spedukes. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh banget nih komen di Instagram, di TikTok ataupun di YouTube BMP PKH. Oke, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Dadah. See you. Terima kasih. Thank you.